Manchester United berhasil mengalahkan Bodo Glimt dalam lanjutan fase grup Liga Eropa. Bermain di Old Trafford, tim tuan rumah meraih kemenangan 3-2. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Amorim, sejak ia ditunjuk sebagai pelatih Manchester United awal bulan ini. Usai laga, pelatih asal Portugal tersebut memberikan komentar mengenai penampilan Højlund. "Saya pikir, dia telah menunjukkan peningkatan," ujar Amorim tentang Højlund. "Namun, dia masih perlu berkembang, karena terkadang dia terlalu banyak menyentuh bola saat menguasainya. Meskipun begitu, hal ini sangat penting bagi kami. Dalam situasi bertahan dengan blok rendah, dia menjadi pemain yang mampu menahan bola dan membantu transisi permainan. Dia melakukannya dengan sangat baik, karena itulah karakteristik utamanya." Juventus dikabarkan menargetkan 2 pemain baru di lini belakang pada bursa transfer musim dingin mendatang. Alternatif lainnya adalah mendatangkan 1 bek dan 1 penyerang, jika Arkadiusz Milik tidak pulih sesuai harapan. Direktur Cristiano Giuntoli dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Inggris untuk mengeksplorasi peluang transfer kedua pemain tersebut. Menurut Gazzetta dello Sport, Giuntoli telah berada di Manchester sejak minggu lalu untuk bertemu dengan perwakilan Manchester United dan Manchester City. Salah satu agenda dalam kunjungan ini adalah membahas kemungkinan penjualan Douglas Luiz dan Fagioli dengan harapan mendapatkan keuntungan dari keduanya. Namun, belum jelas apakah tawaran yang diajukan mendapat tanggapan positif dari kedua klub tersebut. Real Madrid menerima kabar buruk terkait kondisi Eduardo Camavinga. Klub telah mengonfirmasi bahwa gelandang muda tersebut mengalami cedera hamstring saat timnya kalah dari Liverpool di Liga Champions. Camavinga terlihat kesakitan di lapangan, memegangi hamstringnya ketika berusaha mengejar Curtis Jones. Setelah itu, ia berjalan keluar lapangan dengan hati-hati, dan digantikan oleh Dani Ceballos. Menurut laporan media Spanyol, Camavinga diperkirakan harus absen selama 2 hingga 3 pekan. Dalam pernyataan resmi, klub menyebut, hasil tes yang dilakukan, mengonfirmasi bahwa Eduardo Camavinga mengalami cedera otot pada bisep femoralis kaki kirinya. Ia kini menjalani proses pemulihan. Lionel Messi, sosok yang identik dengan kejayaan Barcelona, kembali menunjukkan rasa cintanya yang mendalam kepada klub Katalan tersebut. Meskipun tidak dapat hadir dalam perayaan 125 tahun berdirinya Barcelona, bintang Inter Miami ini tetap menjaga hubungan emosionalnya dengan klub yang telah membentuk karirnya sejak dini. Dalam wawancaranya, Messi menyampaikan, "Saya ingin mengucapkan selamat kepada klub atas ulang tahunnya yang ke-125. Merupakan kebanggaan besar bagi saya menjadi bagian dari sejarah klub ini, dan menjadi penggemar Barcelona. Klub ini istimewa, berbeda dari yang lain, meski menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen sepak bola modern. Saya merindukan klub, kota, orang-orang, dan semua cinta yang ada di sana." Pedri mengalami cedera saat membela Spanyol di Euro 2024, tetapi perannya tetap krusial bagi Barcelona musim ini. Di sisi lain, Gavi baru saja kembali dari cedera ACL, yang membuatnya absen selama setahun. Ia langsung menjadi starter dalam pertandingan melawan Celta Vigo pada Sabtu lalu. Keduanya bahkan sempat mengenakan ban kapten Barcelona musim ini, menunjukkan betapa pentingnya kontribusi mereka dalam strategi pelatihan si Flick. Tak heran, Barcelona ingin memastikan masa depan keduanya tetap bersama klub. Negosiasi perpanjangan kontrak untuk Pedri dan Gavi telah berlangsung di belakang layar selama beberapa waktu, sebagaimana dikonfirmasi oleh Presiden Joan Laporta bulan lalu. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa pembicaraan kontrak baru ini berjalan dengan baik. Reece James dikabarkan masuk dalam daftar jual Chelsea. Sebab, pemain berusia 24 tahun tersebut kerap dilanda cedera, sejak menembus tim utama pada 2019, dengan masalah hamstring, otot, dan lutut yang terus mengganggunya. Sejauh ini, James telah absen dalam 131 pertandingan, hampir menyamai jumlah penampilannya di semua kompetisi, yaitu 162 laga. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2028, rumor beredar di media Inggris, bahwa Chelsea bersedia melepas James dengan harga mulai dari 20 juta pound sterling. Namun, laporan terbaru justru menunjukkan sebaliknya. Chelsea dikabarkan ingin mempertahankan James, dan tetap menaruh kepercayaan pada kapten mereka. Pertandingan menarik akan tersaji pada pekan ke-13 Liga Inggris, saat Liverpool menjamu Manchester City di Stadion Anfield. Laga ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim tengah bersaing ketat untuk merebut gelar juara musim ini. Liverpool saat ini memimpin klasemen dengan 31 poin dari 12 laga, sementara Manchester City berada di posisi kedua dengan 23 poin. Dengan selisih 8 poin, Manchester City berada di bawah tekanan besar untuk mengejar ketertinggalan. Melihat situasi ini, Rio Ferdinand menyatakan bahwa peluang Liverpool untuk menjadi juara Premier League musim ini semakin besar. Ia bahkan menyindir bahwa sekalipun Manchester City menggunakan kekuatan finansial mereka, Liverpool tetap akan keluar sebagai juara. Sejauh ini,
Tiani Reijnders sudah tampil sebanyak 66 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi. Dia juga berhasil mencetak 8 gol dan 7 assist dari 66 pertandingan tersebut. Penampilan Tiani Reijnders kini dikabarkan menarik perhatian klub Premier League, Arsenal. Rumor ini dihembuskan oleh Vicajes. Laporan itu menyebut, Milan mematok harga 50 juta pound sterling untuk Reijnders. Namun, Arsenal tak gentar. Mereka disebut siap mengeluarkan dana besar demi membajak Reijnders. Arsenal juga diklaim bakal berusaha memboyong pemain serba bisa itu pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Legenda sepak bola Prancis, Emmanuel Petit, melontarkan kritik pedas terhadap performa Kylian Mbappe, yang dianggap belum menunjukkan kemampuan terbaiknya sejak bergabung dengan Real Madrid. Kritik tersebut muncul setelah Mbappe gagal mengeksekusi penalti dalam laga melawan Liverpool, yang berakhir dengan kekalahan 2-0 untuk Los Blancos di Anfield. Petit juga menilai, Mbappe sedang menghadapi konsekuensi dari tindakannya di masa lalu. Ia menyoroti konsep karma, dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan seseorang, pada akhirnya akan kembali padanya. Karma, saya percaya pada karma. Ketika Anda melakukan sesuatu yang mengganggu banyak orang, pada akhirnya Anda akan melihat banyak orang berbalik melawan Anda. Semua orang berharap Anda berubah menjadi lebih baik, ungkap Petit. Jadon Sancho kembali tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak 20 Oktober, dan langsung memberikan kontribusi besar. Ia mencatatkan assist untuk gol Christopher Nkunku, yang membuka keunggulan Chelsea pada menit ke-51, melanjutkan performa impresif Nkunku yang kini telah mengoleksi 5 gol dalam 4 pertandingan grup. Tidak berhenti di situ, Sancho memastikan kemenangan timnya dengan memberikan assist kedua untuk gol Mihailo Mudryk di penghujung laga. Winger berusia 24 tahun ini sebelumnya absen karena cedera dan sakit, namun penampilannya kali ini menunjukkan kualitasnya. Sancho sangat penting bagi kami. Dia memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan di area sepertiga akhir, ujar Maresca. Paul Pogba dipastikan tidak akan melanjutkan karirnya bersama Juventus, setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontraknya pada akhir November. Gelandang asal Prancis itu diperkirakan tidak akan kekurangan peminat, dengan klub-klub besar Eropa, tim-tim MLS, dan klub-klub Arab Saudi dilaporkan tertarik merekrutnya. Namun, mantan penyerang Belanda, Ryan Babel, menyarankan Pogba untuk mempertimbangkan langkah yang lebih aman, dengan bergabung kembali ke mantan klubnya, Fulham, sebagai upaya untuk mengembalikan performanya. Menurut saya, Paul Pogba bisa menjadi tambahan yang sangat baik bagi klub Premier League, ujar Babel. Dia mungkin bisa memberikan performa terbaiknya di tim seperti Fulham, di mana tekanannya tidak sebesar di Manchester United. Jakub Kiwior tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi bersama Arsenal musim lalu, memberikan fleksibilitas kepada Mikel Arteta sebagai bek tengah maupun bek kiri. Namun, musim ini Kiwior jarang mendapat waktu bermain. Hal ini memicu spekulasi, bahwa ia mungkin akan pergi ke Italia pada bursa transfer musim dingin. Menurut Gianluca Di Marzio, Napoli menjadi klub terbaru yang menunjukkan minat pada Kiwior, meskipun pelatih Antonio Conte masih ragu, karena perangsang pemain yang minim di Arsenal. Napoli telah menanyakan situasi Kiwior, dan Arsenal kini terbuka untuk meminjamkannya, kata Di Marzio. Conte mempertanyakan, apakah Kiwior cukup baik untuk bermain di Napoli, mengingat ia jarang tampil untuk Arsenal. Namun, Napoli kemungkinan besar akan mencoba merekrutnya dengan status pinjaman. Penampilan Theo Hernandez bersama AC Milan sepanjang musim ini, dinilai mengecewakan. Kritik ini disampaikan oleh Antonio Cassano. Jujur saja, Theo Hernandez tidak layak untuk ditonton dalam 12 laga terakhirnya, ujar Cassano. Bek kiri asal Prancis tersebut lebih sering menunjukkan performa di bawah standar musim ini, sehingga kerap menjadi sumber masalah bagi tim. Konflik sempat terjadi antara Theo dan pelatih baru AC Milan, Paulo Fonseca, setelah ia dicadangkan. Saat diberi kesempatan bermain, ia sering tampil buruk, terutama dalam aspek defensif. Theo kerap gagal menjaga area atau pemain lawan dengan baik, membuatnya terlihat frustrasi sekaligus mengecewakan sejak awal musim. Media Italia melaporkan bahwa Manchester United tertarik merekrut Kvaratskhelia dari Napoli. Klub Inggris itu bahkan menawarkan kontrak besar kepada pemain asal Georgia tersebut, di tengah perselisihannya dengan Napoli terkait pembaruan kontraknya. Kabarnya, Manchester United telah mengajukan kontrak berdurasi 5 tahun, dengan nilai 8 juta euro bersih per musim, ditambah bonus sebesar 1 juta euro. Kvaratskhelia dikenal sebagai salah satu winger kiri terbaik dunia, tetapi Napoli memiliki reputasi sebagai klub yang keras terhadap para pemainnya. Hal serupa terjadi di musim panas lalu, ketika Napoli menolak menurunkan harga Victor Osimhen, yang membuat transfernya ke Chelsea gagal. Borussia Dortmund akan menghadapi Bayern Munich akhir pekan ini, namun salah satu pemain kunci mereka, Julian Brandt, diragukan tampil akibat cedera. Brandt sempat bermain dalam kemenangan Dortmund atas Dinamo Zagreb pada matchday kelima Liga Champions tengah pekan ini.
tetapi harus digantikan di babak pertama, karena mengalami masalah pada paha. Posisi Brand kemudian diisi oleh Julian Ryerson. Ketika ditanya oleh Sky Sport usai laga mengenai peluangnya tampil melawan Bayern, Brand mengaku sulit memastikan kehadirannya. Sementara itu, Direktur Olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, juga tampak pesimis terkait kemungkinan Brand bermain. Spekulasi mengenai masa depan Mo Salah kembali mencuat minggu ini, setelah sang pemain mengungkapkan bahwa Liverpool belum memberikan tawaran perpanjangan kontrak yang akan habis pada musim panas mendatang. Salah juga mengakui bahwa dirinya merasa lebih berada di luar daripada di dalam, terkait masa depannya bersama Liverpool. Pemain asal Mesir tersebut telah lama menjadi incaran klub Arab Saudi, terutama setelah Liverpool menolak tawaran sekitar 150 juta euro dari Al Ittihad. Namun, menurut Daily Mail, para petinggi klub Arab Saudi tetap optimis bahwa merekrut Salah ke Liga Pro masih masuk akal secara finansial, meski dengan tawaran gaji yang sangat besar. Bahkan menurut laporan tersebut, Salah bisa melampaui gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Ruud van Nistelrooy telah mendapatkan pekerjaan baru setelah meninggalkan Manchester United. Ia resmi diumumkan sebagai pelatih baru Leicester City, klub Premier League lainnya. Dalam pengumuman di situs resmi klub, Leicester menyatakan bahwa Van Nistelrooy telah menandatangani kontrak hingga tahun 2027. Saat ini masih berada di Belanda, Van Nistelrooy dijadwalkan segera terbang ke Inggris untuk menyaksikan pertandingan Leicester melawan Brentford di kandang lawan pada Sabtu malam. Untuk laga tersebut, tim Leicester masih dipimpin oleh pelatih utama sementara, Ben Dawson. Van Nistelrooy akan mulai menjalankan tugasnya sebagai manajer Leicester mulai Minggu 1 Desember 2024. Real Madrid saat ini tengah menghadapi krisis cedera yang melanda hampir seluruh lini tim mereka. Salah satu pemain yang harus absen akibat cedera adalah Rodrigo. Penyerang tersebut mengalami cedera sebelum jeda internasional, sehingga tidak dapat membela Los Blancos. Namun, Real Madrid menerima kabar baik terkait pemulihan Rodrigo. Baru-baru ini, klub membagikan informasi bahwa sang pemain telah mulai berlatih di gym. Kondisi Rodrigo dilaporkan sudah jauh membaik, sehingga ia diperkirakan segera kembali memperkuat skuad Los Blancos dalam waktu dekat. Frenkie de Jong absen di beberapa bulan awal musim ini, akibat cedera yang memaksanya menepi dari skuad Barcelona. Gelandang asal Belanda itu sebenarnya sudah kembali bergabung dengan tim utama sejak Oktober lalu. Namun, hingga kini ia masih kesulitan mendapatkan waktu bermain secara reguler. Baru-baru ini, Flick memberikan penjelasan terkait terbatasnya menit bermain de Jong. Frenkie baru saja pulih dari cedera yang cukup panjang. Proses pemulihannya berjalan dengan baik, dan ketika kami bisa memberikannya menit bermain, maka kami akan memberikannya menit tersebut, kata Flick. Jika de Jong ingin bermain, maka ia harus menunjukkan kondisi 100% di sesi latihan kami, pungkasnya. Cristiano Ronaldo menunjukkan performa cemerlang saat membawa Al Nassr meraih kemenangan 2-0 atas Damak, dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Arab Saudi. Bermain di kandang, Al Nassr mendapat hadiah penalti pada menit ke-15. Ronaldo yang dipercaya sebagai eksekutor, berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa timnya unggul 1-0. Di babak kedua, Ronaldo mencetak gol kedua, lewat tembakan first time yang menghujam gawang Damak. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0 untuk Al Nassr. Hasil ini mengantarkan Al Nassr naik ke posisi ketiga klasemen, dengan 25 poin.